Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di Mapel Bahasa Indonesia. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu teks cerita fantasi. Subbab yang akan kita pelajari yaitu kebahasaan teks cerita fantasi. Yuk kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik ya videonya. Selamat belajar. Kebahasaan teks cerita fantasi adalah ciri bahasa meliputi kata atau kalimat yang biasa digunakan pada teks cerita fantasi. Berikut ini adalah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Yang kedua, penggunaan kata pencerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata bermakna kiasan dan makna khusus. Yang keempat, penggunaan kata penghubung urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Dalam cerita fantasi selalu ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, seperti kata aku, ku, dia, ia, saya, mereka, dan nama orang atau tokoh. Penggunaan kata ganti orang tersebut menandai sudut pandang penceritaan. Jika digunakan kata ganti aku, ku berarti menulis menggunakan sudut pandang penceritaan orang pertama. Namun, jika digunakan kata ganti ia, dia, mereka, atau nama tokoh berarti menulis menggunakan sudut pandang penceritaan orang ketiga. Selanjutnya adalah penggunaan kata pencerapan panca indera. Dalam cerita fantasi juga digunakan kata yang berkenaan dengan panca indera. Penggunaan pencerapan panca indera digunakan sebagai cara untuk menguatkan deskripsi latar cerita. Latar cerita di sini meliputi latar tempat, waktu, dan suasana. Misalnya, gemericik pancuran kolam. Jika seseorang membaca cerita tersebut ada kata-kata gemericik pancuran kolam, maka pembaca seakan-akan bisa mendengar secara langsung suara dari pancuran kolam. Kemudian contoh yang kedua, masjid itu hanyalah sebuah bangunan kecil. Di sini penulis menggambarkan masjid tempat sebagai bangunan yang kecil. Seperti itu. Dan yang ketiga, malam itu tak ada satupun bintang yang tampak di langit. Di sini penulis menggunakan panca indera penglihatan untuk mendeskripsikan latar waktu, yaitu malam. Ketika malam hari tidak ada satupun bintang yang tampak di langit. Selanjutnya adalah penggunaan kata yang bermakna kiasan dan makna khusus. Bermakna kiasan maksudnya adalah bukan makna sebenarnya, dan makna khusus ini sebenarnya itu adalah sinonim dengan kata umum. Penggunaan kata-kata kiasan dan kata-kata bermakna khusus ini juga menjadi ciri kebahasaan dalam cerita fantasi. Penggunaan kata-kata tersebut digunakan agar mengajak emosi pembaca itu terbawa dalam imajinasi penulis. Contohnya, seperti kata rambut lurus hitam terurai. Di sini kan makna khusus rambutnya itu lurus hitam. Bola mata coklat indah, bulu mata lentik, bibir merekah, kulit putih langsat. Di sini kata-kata tersebut tidak dijelaskan hanya dengan satu kata, misalnya rambut lurus seperti itu, tapi ada penjelasannya lagi, yaitu rambut lurus hitam terurai, bola mata coklat yang indah, bulu mata yang lentik, bibir merekah. Nah, penggunaan kata-kata tersebut
digunakan agar pembaca itu bisa masuk, bisa terbawa ke dalam imajinasi atau hayalan penulis. Selanjutnya adalah penggunaan kata penghubung urutan waktu. Kata penghubung urutan waktu juga menjadi penanda ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Kata penghubung waktu digunakan untuk menandai perubahan latar atau hadirnya tokoh lain, seperti kata setelah, kemudian, ketika, tiba-tiba, akhirnya, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, setelah dibacakan mantra, kami berada di sebuah kerajaan. Nah, di sini kata penghubung urutan waktunya adalah kata setelah. Setelah dibacakan mantra, tokoh itu sudah berubah latarnya. Latar tempatnya mereka sudah ada di kerajaan. Ciri kebahasaan lain yang digunakan dalam cerita fantasi adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita. Di sini, kata atau ungkapan keterkejutan tersebut menandakan adanya awal masalah. Nah, kata yang biasa digunakan untuk ungkapan keterkejutan ini seperti kata tiba-tiba, tanpa diduga, tanpa pikir panjang, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat adalah tanpa diduga, cermin itu menampakkan sesosok wajah menyeramkan. Di sini, kalimat tersebut adalah contoh ungkapan keterkejutan karena terdapat kata tanpa diduga. Selanjutnya, yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ciri kebahasaan ini sering digunakan dalam cerita fantasi. Jenis kalimat ini adalah bentuk dialog antar tokoh cerita. Kalimat langsung ini sangat mudah kita kenali karena ditulis dalam tanda petik ganda atau petik dua, seperti pada contoh berikut. Hai ikan koi, janganlah pergi, tolonglah, mintanya kepada ikan koi. Di sini kalimat yang ditandai dengan tanda petik dua awal dan akhir itu adalah contoh kalimat langsung karena itu adalah dialog antar tokoh. Alhamdulillah, demikian pembahasan hari ini mengenai materi bab 2 yaitu teks cerita fantasi. Subbab yang sudah kita pelajari yaitu kebahasaan teks cerita fantasi. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi Bu Habibah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bu Habibah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.